Oke, halo teman-teman semuanya, selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita kelas industri lagi bersama dengan Pak Rahman, Patri, sorry, Patri gitu ya. Apa kemarin juga sempat Patri udah mengisi di eh, industri kelas ini gitu ya teman-teman ya, mungkin teman-teman juga yang baru join ya pasti yang kemarin-kemarin udah join pasti udah kenal Patri ya backgroundnya gitu ya. Beliau sudah berkecimpung di dunia industri cukup lama ya, 20 tahun lebih ya, untuk di industri. Of course dia pasti udah adaptif sekali dengan era-era digital saat ini. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, aku lempar langsung ke Patri. Silakan Patri. Baik, terima kasih eh, Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Siang-siang enakan bobo malah dengerin ocehan saya nih. Mudah-mudahan kita bisa sharing dan diskusi ya terkait dengan materi kita hari ini. Saya izin share screen ya, Pak ya. Oke, baik. Oke, baik. Ya. Ini kemarin masih sebagian besar yang ikut atau banyak yang baru ya? Bagian besar masih yang kemarin sih Pak yang ikut gitu. Oke, baik. Oke ya. Artinya sebagian sudah mengenal saya ya kemarin ya. Saya sudah menjelaskan kemarin, Bu Maria juga sudah menjelaskan bahwa saya berada di industri, industri media sudah beberapa tahun terakhir, 20 tahun tepatnya ya. Kemudian saya juga banyak berkecimpung karena kita dituntut untuk masuk ke dunia digital gitu ya. Selain di Metro TV, saya juga mengampu beberapa konten creator ya. Saya menjadi salah satu bisa dikatakan konsultan lah gitu ya untuk beberapa konten creator seperti yang saya eh, posting di bawah ini. Ada Abraham Samad Speak Up kalau teman-teman pernah dengar. Ini salah satu podcast berat ya, bahas tentang hukum. Kemudian ada em, Akbar Faisal Unsensor kalau teman-teman pernah mungkin lewat karena beberapa kali viral kontennya juga. eh, Ini membahas ini podcast juga ya. Ini lebih ke politik dan ada satu nih yang baru yang sedang saya pegang juga, namanya Ed Sheeran. Ini eh, bisa dikatakan tantangan banget buat saya karena orangnya bukan seorang figur tokoh yang dikenal publik, tapi dia benar-benar fresh, orang baru gitu ya. Tidak memiliki latar belakang jurnalistik dan memiliki latar belakang politik, tapi ya alhamdulillah saya pegang 1-2 tahun belakang ini udah penontonnya itu sudah sampai 10.000 views. 10 juta views ya. 10 juta views dan banyak menghadirkan tokoh-tokoh nasional, teman-teman. Jadi saya diminta oleh BINUS untuk membahas bagaimana kita membuat copywriting dan storytelling ya, supaya orang tuh tidak eh, stop melihat melihat konten kita, supaya orang stay gitu ya, tidak swipe gitu ya, teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman juga pasti sudah banyak, mungkin ada sebagian di sini yang menjadi content creator ya, mungkin sudah punya pengalaman yang banyak di bidang itu dan eh, apa nih, tempo bukan buka intensif apa. Kebetulan saya cari tempat magang. Oh ada yang ini ada yang DM ya. Ntar kita ngobrol ya. Oke baik. Jadi teman-teman, tentu teman-teman di sini ada sebagian yang mungkin sebagai content creator, kemudian sudah biasa membuat video. Anak-anak sekarang tuh saya pikir udah jago-jago ya membuat video ya. Cuman ya kadang-kadang kita teman-teman bingung, kok ini yang saya buat demikian bagus, kok viewsnya cuma segini gitu ya. Kok ini yang saya buat asal-asalan, kok viewsnya cuma bisa banyak banget gitu, bahkan viral gitu ya kadang-kadang ya. Dan teman-teman harus tahu, kebanyakan konten creator kita itu
berangkat dari ketidaksengajaan gitu. Saya beberapa kali ngobrol dengan homeless media ya itu disebutnya ya. Itu mereka mengaku bahwa mereka nggak sengaja gitu, tiba-tiba aja viral terus akhirnya oh ternyata disukai sama masyarakat. Kemudian dia buat terus sampai akhirnya dia menjadi seorang figur yang dikenal oleh publik gitu. Itu banyak sekali seperti itu. Tapi sebenarnya teman-teman itu semua itu bisa kita pelajari gitu ya. Ada rumus-rumusnya. Mungkin teman-teman sudah beberapa kali akrab juga dengan rumus-rumus itu ya. Nah, kita sebelum masuk itu saya pengen teman-teman nih saya kasih challenge untuk melihat video berikut ini. Coba bantu saya teman-teman untuk menilai yang mana yang paling menurut teman-teman uh, oke gitu ya dari dua video ini. Berikut ya. Nanti saya tunjuk nih siapa yang akan menjelaskan. Jadi tolong jangan bobo dulu. Oke teman-teman. Mudah-mudahan suaranya muncul ya. Tapi ini tadi saya belum set sih. Coba. Suaranya muncul nggak teman-teman? Atau belum? Belum ke Belum. share nih Pak. Belum pindah. Belum Ini ya. masih yang share-nya ini masih tadi yang slide Oke. pertama ini sepertinya Pak. Oh gitu ya. Coba ya. Mm-mm. Coba kita munculin search-nya. Oke, ya. Kita coba Patri atau iniku yang lemot ya? Apa internetku? Ini Ini aku coba ini ulang. stop share. Stop. Boleh Saya stop ulang share. ya. Saya ulang. Oh, kelihatan ya layar saya ya. Ya. Nah, saya pengen teman-teman ngelihat materi ini dan teman-teman menilai ya, yang mana yang paling oke menurut teman-teman. Hari ini kita mau makan guys. bakso Semar Pasar Musi. Ini kalau Suaranya gede. Suaranya kedengaran ya, Bu ya? Aman Pak, aman. Oke. Bakso Saya Bogor ulang ya. guys. Ini yang video pertama dulu. Bakso Bogor guys, berurat banget dan full daging macam. Kemarin nemuin bakso yang enak-enak di Bandung sama di Garut. Nah ini gue lagi ada di Pamoyanan Bogor, ketemu bakso yang gokil. Berurat, kenyal, grenjel, dan ada potongan-potongan tulangnya gitu loh guys. Apalagi nih yang jual nih mirip Jeffrey Nicole Bogor ya bang ini nih. Wah, ini berapa nih bang baksonya bang? Itu 50.000. 50.000 nih dua nih. Ini yang bakso urat. Jumbo urat. Jumbo urat sama ini? Jumbo daging. Ini berapa persen yang tingkat dagingnya nih? 99,999. Ya. Pokoknya dikit banget nih. Mantul banget dah. Ini berapa nih somsum nih? Ini 50.000. 50.000. Wah, kalau ini murah guys tuh. Dagingnya tuh, pinggiran dagingnya tuh. Masih ada loh. Dan dalamnya tuh ada sumsumnya. Jarang-jarang coy, bakso yang jual sumsum gini nih. Halo guys. Tolong diperhatikan teman-teman ya. Mantul. Dalamnya kita lihat nih, ada apaan sih isinya? Ternyata uratnya pol. Wajib dikasih sambal sama persausan lagi sih. Bener-bener dia tuh full urat banget. Tuh guys, full daging dong. Wah, minumnya sumpung guys. Namanya bakso Condong Raus 88, patoknya di depan Masjid Jami Nurun Najah. Nah, itu bukan iklan ya teman-teman ya, itu contoh. Satu lagi, kalian bingung ya dari situ Pasar Musi. Kalau dari situ saya ulang dulu. Sorry. Kesini. Sorry. hari ini kita mau Bogor, makan guys. bakso Semar Pasar Musi. Ini kalau kalian bingung ya dari situ Pasar Musi. Kalau dari situ apa kak? Di situ ada Jalan Raya Keadilan ya guys. Nah tuh, nih patokannya nggak jauh dari Jalan Raya situ kok. Dekat banget. Harganya deh berapa bang? Dari 15 ribuan sih teh. 15 ribuan tuh bakso apa? Yang telur, urat, keju itu 15.000, mercon 15.000. Oh, Yang kecil 12.000. yang paling banyak dicari orang-orang apa? Mercon, keju, paling Mercon. urat. Berarti boleh mix kan aku ya? Boleh. Boleh. Penasaran, ini rekomendasi dari Kak Agnes nih guys. Kita cobain. Nih Kak Agnes lagi ngeracik. Punya Kita aku mau udah racik. aku racik guys. Aku tim kecap. Oh tim kecap. Tim kecap. Gila. Kok Full punya ya, gue Say? full nggak bisa diaduk. Ih, beneran loh tuh dapet tetelannya. Selamat makan. Nih guys, tim mie putih atau bihun lihat. Endul banget.
Ini bakso garing banget ya pernah gue temuin nih. Tuh tetelannya tuh nyonyoy. Gue lagi diet, lu mau nggak tetelan? Boleh deh. Boleh deh kan? Boleh nggak tuh? Boleh. Sayang kan? Ya! Maaf ya guys, Pas berarti banget, tinggal satu. ada yang mau, dia mau. Demi apapun ini enak banget. Oke nih rekomendasinya Kak Agnes ya. Enak. Kuahnya tuh yang gurih-gurih ngaldu gitu ya. Ini tuh yang bakso mercon ya, isian cabenya banyak banget. Sumpah aku jadi takut mau makan nih. Baksonya garing, enak bakso Semar. Enak banget loh. Ya, Enak banget sih Kak. The best. Wah, berarti oke ya. Tuh, cheers yuk. Aus banget guys. Bakso Semar approve. Oke teman-teman, seperti itu videonya. Silakan teman-teman kasih, boleh teman-teman kasih komen lewat chat atau teman-teman angkat tangan. Mana ya video yang menurutmu paling oke dari dua video ini gitu. Silakan teman-teman. Mana yang paling oke? Bakso Bogor guys, Silakan teman-teman di chat. Oke. Yang kiri, yang kanan ini kayak lagu timur nih yang kiri. Yang mana yang kiri? Ada bakso condong raos yang condong raos yang cowok ya. Terus oke. Terus yang lain dua lemak ya. Yang kanan dua lemak. Oke. Kasih dong alasannya kenapa dia bagus gitu. Satu kalimat aja gitu. Alasannya apa gitu. Oke, ini 2-1 nih. Yang lain, yuk kasih penilaianmu gitu. Silakan yang lain. Si ada video yang kanan karena angle kameranya lebih oke, bagus. Gautama kiri Kak gitu ya. Kasih alasan ya Gautama ya. Bagus. Dua sama nih. Kiri 3-2 nih. Satu lagi jawaban nih. Menentukan yang mana yang paling oke gitu. Satu lagi teman-teman. Oke. Satu lagi atau udah nih 3. Yang kiri 1, 2, 3. Yang kanan 2. Berarti satu lagi masih ada tanggapan? 2-3 nih. Oke. Berarti teman-teman gimana, masih ada satu. Lihat apa nih satu nih. Yang kiri. Wih, yang kiri juga nih. Berarti 3 sama dong ini. Nggak ada yang menang nih. Oke, teman-teman ya. Bahwa dua video ini sebenarnya yang satu ini yang bakso condong raos ini dia meng-hire content creator ya kalau aku ngelihat ya. Tapi yang kiri ini dual mark, mereka memang content creator yang apa benar-benar untuk food vlogger gitu semacam itulah gitu ya. Jadi satu bersifat apa namanya perusahaan atau ya restoran, satu dengan perorangan gitu. Nah, terus gimana cara melihat yang mana sih yang paling oke gitu ya? Coba kita lihat ya teman-teman ya. Analitik sedikit ya. Nah, oke kita cek. Hari ini kita mau Kita makan lihat bakso Semar. kalau kita lihat yang si cowok ini ya, di awal tuh agak lambat dia teman-teman ya. Dia pamerkan dulu apa namanya porsi ininya baru ngomong atau baru makan gitu ya. Hari ini kita mau makan bakso Semar. berurat banget. Ada kan? Nah, Bakso Bogor guys, berurat baru dia banget makan dan gitu ya. full. Kemudian dia juga hooknya bernada persuasi ya untuk ngajak orang gitu ya. Nah sementara yang kiri itu dia cepet gitu ya. Yang si cewek ini ya cepet dia misalnya gini. Hari ini kita mau makan bakso Oke, Semar langsung Pasar dia Musi. makannya ya. Nah teman-teman kalau kita Hari ini kita lihat, mau makan Bogor guys, bakso Semar Pasar. berurat banget dan full. nah kalau kita melihat hasilnya tuh berbeda banget gitu ya. Nah di sini kita lihat hasilnya dia likes-nya 115 nih yang cewek, yang cowok cuma 9 likes.
juga 14.000 juga nih si cewek nih. Dan si cowok cuma 7.669 view gitu ya. Jadi teman-teman, inilah menunjukkan bagaimana, di mana sih kelemahannya gitu ya. Di mana sih kelebihannya. Sebenarnya orang-orang tuh nonton sesuai preferensinya sebenarnya. Tapi ini tuh bisa menggambarkan bahwa kalau kamu membuat sebuah konten di awal tuh penting banget gitu ya. Visual 0,3 detik itu penting banget gitu untuk menarik audiens gitu ya. Kalau kamu kurang di situ, orang bisa nggak nonton atau dia men-scroll gitu ya. Dia berhenti mengikuti kamu atau dia melihat video yang lain gitu ya. Jadi eh, ketika kamu membuat sebuah video, perhatikan dulu 0,3 detiknya. Kalau pertama, hai guys, perkenalkan nama saya ini, itu udah nggak laku gitu. Tapi kamu harus punya hook. Nah ini lah hook. Hook kamu apa gitu ya. Hook kamu harus oke gitu ya. Hook itu ada sesuatu yang kamu bisa tampilkan di depan gitu ya teman-teman ya. Di awal gitu ya. Narasinya apa gitu. Apa kamu makan langsung, kalau makanan sih enaknya makan dulu ya langsung ya. Tadi ini dia memperkenalkan dulu bakso Bogor nih yang cowok ini ya. Sementara cewek dia memperkenalkan tapi ada dia apa namanya insert dengan gambar makan gitu ya. Nah, itulah perbedaan-perbedaan hook teman-teman yang menunjukkan sebuah video apa ditonton ditonton apa enggak gitu ya. Ini oh hilang. Subscribe saya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman dalam membuat sebuah video yang paling penting adalah 0,3 secondnya gitu ya. 3 second pertama gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Saya kira di sini pasti ada juga yang melihat ya. Ini istilah-istilah enak. Ada yang bilang niche, ada yang bilang itu hooknya gitu ya. Tapi yang pasti itu adalah bagian dari eh, awalan yang yang oke ya. Sorry, sorry teman ini screen-nya nggak kacau nih. Nah, oke teman-teman. eh ini perbedaannya ya 0,3 detik. Kemudian ih. Oh, ini mau bahasa ya. Kemudian tunggu ya maaf ya. Oke. Nah, ini tuh perbedaannya ya. Kalau seumpama visualnya lambat di awal, dia akan orang akan hasilnya kurang oke gitu ya. Tapi kamu harus memperhitungkan bagaimana orang di awal itu bisa menonton kamu. Itu bisa kamu pelajarin kok dari eh, percobaan-percobaan kamu membuat konten gitu ya. Dan bisa dilihat. Jadi intinya di sini teman-teman yang saya pengen sampaikan, poinnya adalah viral itu bukan sesuatu yang tidak kita sengaja, tapi itu bisa dipelajari gitu ya. Itu bisa kita buat, itu bisa kita ciptakan sehingga membuat sebuah video itu bisa lebih oke gitu teman-teman. Next ya. Nah, ini nih yang membuat orang tuh perlu menciptakan 3 second rules ini ya teman-teman ya. Bahwa kenapa kenapa sih ini tiga detik pertama tuh penting gitu ya. Ya karena orang di situ mencerna tuh apakah video yang saya pengen tonton ini relevan relevan nggak sih buat saya gitu ya. Oke nggak sih? Ini menarik nggak sih? Ini sebanding nggak dengan waktu saya ini yang 40 sekali ya. Ini sebanding nggak dengan waktu saya untuk menonton video panjang ini. Kalau di sini udah gagal, udah teman-teman, kalian nggak akan eh, eh, bisa mendapatkan views yang cukup banyak gitu ya. Jadi tapi ya mungkin gimana ya ini sulit nih melihat nih dipikirkan nih. Tapi itu akan terpola teman-teman. Kamu bisa membuat 3 atau 4 video. Bandingkan, oh ternyata penonton saya itu lebih sukanya dengan 3 detik saya seperti ini. 3 detik seperti ini dia kurang suka nih. 3 detik seperti ini dia lebih senang. Jadi itu akan kelihatan pada akhirnya ketika kamu terus terus belajar terus terus mencoba karena eh, membuat konten itu juga ada perubahannya ya. Saya teman-teman juga mengasuh beberapa konten lokal gitu ya misalnya ya. Ada di Sulawesi saya asuh konten mengenai suku gitu ya. Saya sempat juga sampaikan di pertemuan kita sebelumnya. Dulu tuh algoritma tuh berbeda banget dengan hari ini. Jadi memang algoritma itu berubah seiring waktu ya.
karena itu juga mengikuti tren gitu ya, mengikuti selera pasar. Jadi kamu nggak boleh melihat hari ini sukanya seperti ini, besok seperti Rabu seperti ini, gitu aja terus. Orang kan bosan gitu, orang kan berubah. Jadi kamu harus terus memperhatikan perkembangan algoritma atau perkembangan tren yang terus berjalan di media sosial itu sehingga kamu bisa melihat bahwa oh ini relevan, ini menarik dan ini sebanding dengan waktu yang saya berikan gitu teman-teman ya. Nah, ada eh, sebuah apa studi ya yang mengatakan ya bahwa manusia ini dasar 3 detik itu ya. Kenapa sih 3 detik itu penting gitu? Ya karena pada intinya menurut riset itu kita cuma punya rentan perhatian di dunia digital itu 8 detik ya gitu ya. Bahkan Meta tuh bilang bahwa orang nonton tuh 1,7 detik gitu ya untuk melihat apakah dia mau lanjut apa kagak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bukan lagi soal logika gitu. Kamu nggak soal logika tapi ini emosi. Kamu harus memainkannya di situ gitu teman-teman ya. Emosi itu kayak gimana? Misalnya nih yang kamu tampilkan tadi ya rasa makanannya dulu enak banget itu kalau kamu tampilkan ini makanannya walaupun segede kayak gitu tadi tulangnya ya kan untuk eh apa sih namanya itu tulang iganya itu belum menyentuh emosi orang kebanyakan tapi kalau kamu makan dulu misalnya itu akan langsung ke emosi orang gitu ya seperti itu teman-teman kemudian ya itu tadi bahwa dia akan menimbulkan rasa penasaran dan empati dan mungkin atau solusi atau atas masalahnya oh ternyata ini toh yang selama ini saya pengen tahu gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ingat kembali bahwa membuat konten pertama yang harus diperhatikan adalah 3 second rules tadi teman-teman ya. Itu sangat-sangat menentukan apakah kamu ditonton apa enggak gitu ya. Nah ini kita bicara di media sosial. Bagaimana di industri jurnalistik gitu ya. Kami juga mengadopsi itu teman-teman gitu. 3 rules ini gitu ya, 3 second rules ini karena ya pada akhirnya kami masuk ke media sosial juga pada konten-konten kami ya. Misalnya kami kemarin membuat video ada yang tahu nggak sih yang lagi rame di Bandung tuh yang disekap maaf ya disekap sama dianiaya pasangannya sampai 3 tahun gitu ya. Nah, itu kami meramu membuat beritanya itu sedemikian rupa supaya orang mau nonton gitu ya. Orang tergugah untuk menonton. Orang emosi gitu ya. Emosi dulu gitu ya. Nah, gimana kira-kira supaya orang emosi nonton itu? Apa yang harus ditampilkan pertama, teman-teman? Ada yang bisa chat nggak kira-kira? Kalau itu dalam bentuk berita, kira-kira apa kalau merujuk dari kasus di Bandung kemarin gitu, yang disekap pacarnya? Apa yang pertama? Ada yang bisa tahu nggak kira-kira? Apa yang pertama gitu. Yuk bisa di chat kalau kalau ini kalau mau berkomentar ya. Jadi kemarin ada kasus, ada yang tahu nggak sih kasusnya? Atau nggak tahu nih kasusnya teman-teman yang lagi viral nih. Seorang cewek hilang 3 tahun, ternyata dia disekap sama cowoknya di sebuah tempat di di Bandung gitu ya. Itu sampai eh, Pak Gubernur ngomong, sampai menteri turun tangan dan lain-lainnya semua kaget melihat kok bisa gitu. Ada seorang pasangan atau cowok bisa menyekap ceweknya di sebuah kos-kos loh ini bukan kalau dibilang di dalam komplek barangkali atau di sebuah klaster mungkin itu masih agak masuk akal ya gitu mungkin tertutup temboknya lebar atau apa gitu sehingga kalau dia berteriak itu nggak kedengaran tapi ini kos loh kos biasanya ya pasti kalau teman-teman pernah main ke kosan itu kan tipis tuh biasanya ya, temboknya tuh ya satu tembok untuk berdua gitu ya misalnya seperti itu jadi pasti akan kedengaran kok bisa gitu nah itu eh, menjadi problem dan kami angkat kemarin pertama-pertama dan kemudian viral juga di media sosial pada akhirnya ya jadi aku coba angkat aku coba setel ya ini, ini tadi nah, Win. Oke.
3 tahun menghilang tanpa kabar, pemirsa, seorang perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung akhirnya ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. 3 tahun menghilang korban tanpa kabar, pemirsa, seorang perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung. Kontrakan sederhana berukuran 2 petak di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung menyimpan kisah pilu yang mengejutkan warga sekitar. Di tempat inilah seorang perempuan berinisial YTT diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya selama 3 tahun. Setelah hidup dalam kurungan kekerasan, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Luka di bagian kepala dan wajah menjadi saksi bisu dugaan kekerasan yang dialaminya. Menurut warga, korban sempat dibawa ke rumah sakit bersama kekasihnya yang diduga. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak tadi tampil yang pertama apa di video ini? Apa yang tampil pertama? Ketika saya putar video ini setelah presenter lah tentunya ya. Apa yang tampil pertama? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa share? Silakan dong, teman-teman. Gambar mereka berdua, oke. Vincent ya. Gambar mereka berdua, gambar pasangan ini berdua. Oke, bagus ya. Ada yang lain nggak, teman-teman? Apa yang pertama ketika video ini diputar, yang muncul pertama apa gitu? 3 second pertama apa gitu? 3 detik pertama. Ada yang lain? Oke, benar ya. Vincent ya, bahwa yang pertama adalah saya menampilkan wajahnya si cowok ini ya. 3 tahun menghilang tanpa kabar, pemirsa, seorang perempuan asal kekasihnya sendiri yang kini. Saya menampilkan wajahnya si cowok ini. Kenapa? Supaya orang emosi gitu. Bahwa ada seorang cowok, dan ini juga masih buron ya. Supaya orang juga kenal gitu ya. Ada seorang cowok tega-teganya menganiaya seorang perempuan di sebuah rumah kos selama 3 tahun gitu sampai dia luka berat gitu ya. Itu yang saya pengen munculkan di sini adalah emosi orang untuk menonton ini gitu ya, sehingga dia akan mengikuti terus tuh video ini gitu ya. Dia akan menghabiskan konten ini, dia nonton sampai habis dan memahami konteks video ini. Jadi biasanya teman-teman dalam jurnalistik gitu ya, menampilkan pelaku itu memang selalu bertentangan dengan etik gitu ya. Tapi ada kalanya kita harus memunculkan itu untuk menimbulkan apa ya, ibaratnya ya. Apalagi dia masih buron ya. Seperti mereka orang tahu, menimbulkan rasa ingin untuk nonton video ini. Apalagi penonton hari ini kan nonton audiens Gen Z kayak teman-teman ya. Kalau bukan sesuatu yang menarik di awal itu bakal ditinggalkan gitu ya. Mungkin kalau milenial seperti saya atau generasi sebelumnya dia masih melihat prolog barangkali gitu ya. Tapi saya sengaja menampilkan di depan wajahnya si pelaku supaya orang timbul rasa rasa kemarahannya, timbul rasa bahwa ini tuh ternyata orang ini loh pelakunya gitu ya. Dia melakukan bla 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 gitu ya, supaya dia bisa mengikuti. Seperti itu teman-teman ya. Nah, begitupun dengan video kedua nih. Ini podcast yang kami bikin di Metro TV juga ya. Nah di situ dipukul, ditendang, disetrum, ada yang bahkan yang ditembak pakai peluru karet tapi jarak dekat, ya jarak dekat. Jadi bayangkan saya masih mendengar itu yang perempuan, ada yang nangis ya, walaupun kita dilatih sekuat-kuatnya harus menahan. Tapi kalau kita ini diam, merasa kuat, mereka juga sama, bahkan bisa mereka sambil tertawa-tawa sambil mukulnya itu kelihatan
bahagianya gitu ketika kita teriak, dipukul dan segala macam itu tadi. Nah ini kan yang kita harapkan seperti konsep bola salju tadi ya, dari kecil masyarakat kemudian mengalir menjadi sesuatu yang besar. Nah, jadi Ben Gvir sengaja mengunggah video itu di media sosial untuk menarik dukungan dari para warga Israel garis keras. Makanya saya percaya sampai kapanpun Palestina itu cuma negara hayalan. Oke, seperti itu ya teman. Ini namanya kalau di TV itu namanya teaser gitu ya. Kita membuat teaser-teaser video supaya orang tuh lihat, oh ternyata ini potongan-potongan yang menarik gitu ya. Ini kak ada kata-kata dipukul tadi yang meskipun kedengarannya agak-agak sadis gitu ya, tapi ya kami ingin menggugah orang. Nah, kami ingin dia emosi bahwa mendalami bahwa ternyata yang dialami oleh para aktivis Global Support Flotilla yang ditangkap oleh Israel itu benar-benar kekerasan yang dialami gitu ya. Kalau kami menampilkan yang sopan-sopan ya yang menonton gitu di awal-awal ya. Bukan berarti kita harus kurang ajar, enggak ya. Ini disclaimer ya teman-teman. Tapi kita harus menunjukkan sisi emosinya gitu. Itu penekanan saya ya. Kita harus menunjukkan sesuatu yang membuat orang, wah ini relate banget dengan saya ini sebagai pejuang seumpama nih pejuang hak-hak human rights gitu, misalnya seperti itu ya. Nah ini apa namanya saya seorang yang pro Palestina misalnya seperti itu. Jadi kita ingin mengangkat isu seperti itu. Jadi bukan cuma di media sosial kembali saya bilang, tapi di media mainstream seperti TV juga sudah memanfaatkan hook-hook atau 3 detik pertama sebagai cara untuk menarik minat penonton, menarik minat audiens supaya mereka mau menonton eh, video kita atau konten kita. Saya berharap teman-teman juga melakukan hal yang sama, walaupun saya yakin ada beberapa sudah melakukannya, tapi sekali lagi kamu harus terus belajar karena ini bisa berubah gitu ya, berdasarkan tren yang ada ya, teman-teman ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa membuat sebuah konten itu bukan sebuah kebetulan, tiba-tiba viral, tiba-tiba ya emang tiba-tiba karena kamu pas aja mendapatkan itu, tapi itu sesuatu yang bisa kita pelajari mulai dari formatnya, strategi eksekusinya, kemudian ada juga hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan yang membuat atensi orang itu mati gitu ya misalnya ya. Soalnya kamu buka, Hai guys gitu, lah udah nggak laku tuh. Atau kamu membuka dengan Assalamualaikum, nah, seperti yang saya tadi ya, langsung ngantuk ya teman-teman ya. Tapi kalau di video nggak boleh lagi seperti itu ya. Fokus, terlalu fokus pada sesuatu yang pengen ditampilkan, seumpama kamu seorang affiliate gitu ya. Kamu langsung masuk ke brandnya, orang orang pasti malas nonton gitu ya teman-teman ya. Kalau kamu affiliate, kamu harus mulai dengan misalnya, sekarang tuh yang lagi rame tuh, tahu nggak handphone ini seharga cilok ya misalnya kayak gitu kan. Nah itu orang wah seharga cilok gitu masa sih harga cilok ya, itu salah satu cara orang membuat hook atau membuat 3 detik pertamanya orang mau mengikuti baru kemudian masuk gitu. Kemudian ya jangan sampai kamu bertele-tele di awal ya, apalagi banyak ya itu hal-hal. Jadi kami tuh di TV juga presenter-presenter kami atau reporter-reporter kami ajarkan supaya dia tidak terlalu bertele-tele dalam menyampaikan informasi teman-temannya kepada masyarakat. Karena sekali lagi kita berada di dunia digital yang di mana kalian sudah pasti tahu sendiri, kalian penikmatnya, kalian pengkonsumsinya, kalian yang penggunanya gitu ya, di mana semua pengen eh, itu relevan buat dia gitu ya. Dia akan langsung scroll kalau kamu nggak menarik ini, nggak menarik ini gitu, sebagus apapun kamu buat tapi kalau dia nggak masuk gitu ya di penonton itu nggak akan nyampe juga pesan itu gitu ya. Ada juga video-video yang kelihatannya jelek, gambarnya kabur gitu ya, Android berapa gitu ya, tapi orang penontonnya sampai ratusan ribu sampai jutaan. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena dia memahami formatnya gitu teman-teman, memahami strateginya gitu gitu ya. Kalau kalian pasti kalian pernah lihat nih video-video viral yang gambarnya buruk banget gitu ya, jelek, tapi banyak banget yang tonton. Itu kenapa? Karena dia tahu bahwa awalnya itu saya harus isi ini, kemudian tengahnya isi ini, dan akhirnya isi ini. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, saya pengen teman-teman sedikit memberi pertanyaan atau diskusi ya, atau punya pengalaman silakan ya teman-teman ya. Yuk kita berbagi teman-teman.
Ya, sebelum ngantuk nih, silakan langsung aja resen atau bisa buka mic-nya ya. Gimana Bu Maria ya, izin ya. Silakan teman-teman, ada yang pengen disampaikan? Ailsa, Fania, ayo silakan. Ayo dong anak-anak binus nih, jago-jago konten nih gue lihat nih. Kita diskusi yuk. Walaupun saya juga apa teman-teman lama berkecimpung di dunia jurnalistik, berhadapan setiap hari dengan konten gitu ya, mengetahui apa merasakan naik turunnya konten di mana di saat kita gagal atau di saat bagus itu ya saya juga apa namanya pas ya, berharap teman-teman pasti teman-teman punya kelebihan juga ya dalam membuat konten hari ini apalagi hari ini ya. Yuks teman-teman silakan sebelum kita lanjut Fadil Farhan silakan. Silakan teman-teman yuk. Ada pengalaman barangkali walaupun ada di luar ya, di luar apa sih namanya di luar di luar kegiatan kita ini boleh juga sih. Tadi ada yang tanya Metro TV bukaan Intersif enggak gitu ya. Ada yang chat tadi nih. Ah itu biasa buka gitu ya. Kamu bisa saya berapa kali juga memasukkan bisa lewat saya lah kalau teman-teman minat gitu ya. Muhammad Yusuf, Halo selamat. Pak, Ya, silakan Muhammad Yusuf. Gimana? Uh, selamat siang sebelumnya Ya, teman-teman selamat semua siang. dan Pak Triswarman. Tadi itu kan apa namanya di bagaimana sih caranya kita tahu kalau misalnya sebuah konten itu secara garis besar ini apa namanya bisa viral gitu kan tadi udah dijelasin itu kalau misalnya Ya, tergantung hooknya, audionya kah atau misalnya visual tiga detik gitu kan 3 detik. Tapi kan ya. kita kan nggak tahu apa namanya bisa nggak bisa jadi dia yang nggak visualnya yang nggak 3 detik itu nggak apa namanya ya ini tapi bisa viral gitu gitu Pak. Terus habis itu kan apa namanya sama sekalian info Pak terkait gitu. Terima kasih. Baik, kita tidak tahu bahwa apa namanya spesial 3 detik itu eh, bakalan viral atau tidak gitu ya. Nah ini menarik ya pertanyaannya ini ya. Eh semua bermula dari ketidaktahuan. Wah ini filosofis sekali ya. Semua bermula dari ketidaktahuan. Tapi teman-teman ini adalah salah satu konsep yang sudah berhasil di banyak konten termasuk saya gitu ya. Yang saya berapa kali uji coba gitu ya. Orang akan nonton akan banyak membuka views nggak harus viral-viral banget teman-teman ya tapi kalau kamu ditonton sudah sampai ratusan ribu barangkali atau sampai jutaan gitu ya itu udah berhasil banget itu teman-teman gitu ya ribuan pun sudah lumayan lah gitu ya umpama di atas 10.000 lah yang nonton gitu ya itu udah termasuk oke tuh gitu ya kalau kamu baru seumpama kamu baru followers 50 ribuan gitu ya itu menghasilkan views di atas 10.000 tuh nggak gampang teman-teman ya. Ya walaupun kamu bahkan 100.000 pun seperti itu gitu. Kamu harus punya kemampuan untuk membuat konten itu semenarik mungkin gitu ya. Pertanyaannya, tahu nggak saya bahwa ini akan viral, ini akan banyak yang tonton? Kamu bisa tahu kok kalau kamu bisa menciptakan 3 detik atau hook yang bagus gitu. Kamu bisa yakin bahwa oh kalau saya bikin ini pasti hasilnya akan gede. Nah, di mana kamu bisa taunya? Ya kamu harus pelajari konten-kontenmu. Jangan cuma konten sekali seminggu, 2 minggu, 3 minggu yang nggak bakalan tahu. Tapi kalau kamu secara kontinu, konsisten konten gitu ya, dan membuat apa namanya bereksperimen kalau seperti ini berapa viewsnya catat gitu. Saya itu seperti itu. Saya juga apa namanya melakukan analisis konten ya di banyak
apa media sosial ya. Saya lihat perkembangannya. Oh, ternyata kalau seperti ini viewsnya cuma sekian, likes-nya cuma sekian gitu ya. Sales-nya cuma ini kenapa sih? Ini lebih rendah dibanding ini gitu. Itu kita bisa pelajarin kok, teman-teman. Jadi kamu bisa menduga gitu, mengira bahwa ketika saya membuat ini 3 detik pertamanya, ini bisa ditonton lebih banyak orang gitu. Itu bukan kamu nggak perlu jadi peramal kok untuk melakukan itu, tapi cukup kamu mempelajari hal-hal yang sudah kamu lakukan secara kontinu, secara konsisten, maka akan kelihatan di mana gitu. Lihat nggak? Ada teman-teman yang pernah lihat? Ada tuh konten dulu. Saya tunjukin ya, pasti pernah lihat deh konten itu ya. Sampai orang tuh banyak banget menggunakan istilah itu sebagai hook, sebagai 3 detik pertama gitu ya. Dan ada konten saya lihat dia jualan apa ya, jualan rumah gitu ya. Dari konten A sampai Z itu pertama saya tunjukin. Saya ngeliatnya bosan gitu, tapi saya scroll terus, saya nonton terus gitu. Itu apa namanya, ya dia udah menemukan bahwa kalau saya memulai dengan ini saya akan konsisten dengan ini gitu, walaupun ya kamu harus berinovasi lagi dengan hal-hal yang baru teman-temannya, jangan juga saya tunjukin saya tunjukin terus gitu ya. Kamu harus punya, dan itulah kenapa pentingnya kita tidak hanya menonton konten kita menonton kontennya orang gitu ya, yang sejenis sama kita gitu ya. Oh, dia melakukan ini. Wih, berhasil tuh. Aku lihat tuh kontennya si A, si B itu. Coba deh, gue praktekin gitu. Nggak apa-apa kamu ngikutin gitu. Jadi followers tuh nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Selama konten kamu bisa lebih tinggi, lebih banyak yang nonton, gak ada masalah. Kamu lakukan itu dan kamu juga pada akhirnya akan bisa menciptakan sebuah uh, apa mungkin awalan atau hook yang baru gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Makasih ya. Mudah-mudahan terjawab ya, Yusuf ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, yang lain silakan. Yoks, Gautama nih. Siapa tahu ada masukan. Teman-teman jangan cuma teman-teman juga bisa sharing pengalaman loh ya sebagai content creator. Siapa di sini yang IG-nya udah banyak atau TikTok-nya udah banyak penontonnya gitu ya? Boleh loh kamu sharing ke kita, ke teman-teman yang lain juga bagaimana menciptakan konten yang bagus gitu ya. Nah, kalau saya di TV teman-teman ya, kami ya pastilah konten kami karena kami basicnya news gitu ya, basicnya berita ya, kami banyak berinovasi di bidang pemberitaan ya. Mungkin bagi teman-teman yang tidak terlalu mengikuti berita gitu, apa sih ini? Tapi kami punya pasar sendiri ya. Kami punya orang-orang yang suka nonton kayak tadi berita kriminal, tadi berita apa tadi berita Palestina gitu ya. Pun teman-teman pun demikian, seumpama teman-teman punya konten yang jalan-jalan pasti punya audiens sendiri ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi bahwa kalian konsisten ini juga perlu nih, konsisten pada pada dalam tanda petik jenis kelamin dari konten teman-teman. Jangan sampai teman-teman membuat konten juga terlalu campur aduk kayak gado-gado, orang orang nggak akan mau nonton juga teman-teman. Walaupun 3 detik kalian mungkin akan lebih bagus itu, kadang-kadang tuh kalau terlalu gado-gado itu nggak akan menimbulkan banyak, mungkin viewsnya banyak gitu ya, tapi dia nggak akan menarik menarik penonton gitu ya, followers intinya gitu ya. Kita akan bahas selanjutnya seperti itu ya, soal bagaimana cara yang menarik menarik penonton supaya dia follow dan lain-lain gitu. Oke teman-teman, yang lain yuk. Masa cuma Yusuf dari sekian banyak orang nih di sini nih? Berapa orang di sini? 80. Yuk. Siapa yang lain? Silakan. Vanessa Luri. Yuk. Nabil Andesya. Satu lagi nih yang kita ngomong nih. Mahasiswa dong ini. Ayo, jangan seperti apa anak SMA nggak mau ngomong. Kita sharing. Kalian pasti punya banyak insight juga. Saya yakin gitu ya. Silakan ayo.
Ini bukan tempat gagahannya, tapi ini untuk sharing gitu, untuk perkembangan teman-teman. Gary, ayo Gary. Karen Wibisono, mana semua nih suaranya nih? Silakan. Arini, silakan silakan teman-teman. Kalau masih ada yang ingin disampaikan gitu ya. Oke, Gita Wardana, yuk. Oke, kalau belum ya kita lanjut ya. Oke teman-teman, eh lanjut dulu. Next, tadi ini udah. Next lagi. Nah, tadi ini udah saya jelasin ya. Nah, kita masuk ke visual storytelling ya. Tadi udah saya bahas tuh tentang 3 detik pertama hook ya. Bagaimana kita membuat hook gitu ya. Jadi, teman-teman, dalam dalam sebuah konten, salah satu hal yang paling penting yang teman-teman punyain itu adalah kemampuan untuk storytelling gitu ya. Apa sih itu storytelling gitu ya, teman-teman ya? Apa sih storytelling itu? Pendeknya sih apa ya? Sederhananya tuh kemampuan bercerita sih gitu ya, teman-teman ya. Menggabungkan sesuatu yang sifatnya naratif dengan visual gitu ya. Jadi kamu tidak hanya mampu bercerita, tapi kamu juga menggabungkan dalam bentuk visual. Kalau itu kita bicara dengan visual storytelling. Nah, ini kemampuan storytelling ini penting banget ya bagi content creator ya, bagi teman-teman ya, atau bagi jurnalis televisi. Kalau kamu tidak bisa menciptakan sebuah storytelling yang baik, wah itu sulit tuh sebagus apapun materimu gitu ya, materi kontenmu gitu ya. Sulit gitu ya. Jadi kamu harus melatih terus kemampuan kalian bercerita, teman-teman. Kalian mungkin pernah lihat ada reporter Metro TV yang viral gitu karena dia dia ngomong tuh udah kayak nggosip gitu ya. Itu ngomongan netizen ya. Kayak gini ngomongnya. Nah, itu sebenarnya reporter baru ya teman-teman ya. Tapi dia dalam tahap belajar ingin menemukan konsep storytellingnya dia gitu ya. Nah, dia mampu walaupun kalau aku ngelihat komen-komen orang tuh banyak yang apa sih namanya mengkritik, barangkali banyak yang lucu-lucuan gitu, tapi dia sudah belajar untuk menyampaikan apa yang diberitakan gitu ya. Nah, seperti itu pun teman-teman kalau mau menjadi seorang content creator gitu ya, mau menjadi seorang presenter barangkali gitu ya. Apa sih namanya tuh? eh Ya, MC atau kalau di TV ya presenter ya, apa sih? Kok gue lupa istilahnya. Ya presenter lah pokoknya. Jadi lu harus mampu menyampaikan sesuatu gitu supaya masyarakat tuh mau mendengarkan apa yang kamu sampaikan, mau menelaah dan pada akhirnya bertindak untuk memfollow gitu ya. Wah, ini cocok banget nih sama saya nih. Apa namanya? Konten ini gitu. Saya follow saya ikutin gitu ya. Dia sama nih. Nah, itu perlunya tadi di awal tuh hook tuh gitu ya. Nah, kamu harus bisa menciptakan juga di tengahnya apa nih gitu ya. Apa nih kalau setelah saya hooknya bagus, tengahnya seperti apa gitu ya. Core-nya seperti apa ya. Nah, itu banyak hal yang kamu bisa lakukan untuk menyampaikan, menjaga itu, dan kemudian di akhirnya seperti apa. Jadi, teman-teman, dalam membuat konsep storytelling itu, kamu nggak bisa asal, dah, aku ngomong aja sekian gitu ya. Tapi baru di awal, oh menarik nih di awal ini. Tapi habis itu, ngebosanin lah. Lewat gitu ya. Nah, itulah pentingnya kemampuan storytelling, bagaimana kita menyusun. Storytelling itu bukan cuman naskah ya, bukan. Itu nanti kita bicara tuh copywritingnya gitu ya. Tapi storytelling itu mimik juga teman-teman. Cara menyampaikan gitu ya. Kadang-kadang ada mukanya yang sangat serius gitu ya. Mukanya kalau siapa ya misalnya. Kalau kalian makan-makan nih ya, Next Carlos biasanya ya. Itu kenapa sih Next Carlos banyak banget yang nonton ya? Nih video-video lama nih Next Carlos sih. Atau yang baru-baru siapa misalnya gitu ya. Itu karena dia kalau makan tuh enak banget gitu. Mimik mukanya gitu lah.
kamu lapar gitu ngelihatnya dia gitu ya. Atau siapa gitu ya. Kalau kalian punya konten creator yang baru yang kalian ikutin yang apakah food vlogger atau traveler gitu ya, ataupun mungkin yang kosmetik-kosmetik, pasti itu dia menunjukkan mimik gitu. Itu salah satu kemampuan story gitu ya. Storytelling teman-teman, bukan cuma apa yang kita sampaikan, tapi semua yang ada pada di kita itu mampu menceritakan. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya yang dari segi storytelling itu. Nah, tapi ya pasti harus didukung oleh strategi seperti yang strategi tanda panah ini teman-teman ya. Ini salah satu garis besar karena teman-teman sekali lagi untuk bercerita tentang storytelling nih ya. Hook aja tadi udah panjang banget saya cerita ya. Hook itu baru di awal tuh. Ini cerita tengahnya apa, kemudian akhirnya apa nih? Ini nggak cukup ya pertemuan ini sebenarnya. Cuman saya pengen menyampaikan garis-garis besarnya aja yang mungkin sebagian teman udah pernah melakukan tapi nggak sadar atau sudah biasa melakukan tapi belum continue gitu teman-teman ya. Next. Nah, ini tadi terakhir ya. Ini apa namanya kita bicara eh, copywritingnya ya. Kemampuan bercerita dan kemampuan menulis gitu ya. Merangkai kata-katanya gitu, teman-teman ya. Jadi kamu tidak hanya mampu bercerita, tapi mampu menciptakan kata-kata yang menarik gitu ya. Mampu melahirkan penekanan-penekanan kata yang orang tuh ini lucu juga nih kata-katanya. Ini menarik juga nih aksinya. Nah ini kekuatan copywriting nih teman-teman ya. Di sini nih gitu ya. Nah ini fungsinya apa? Copywriting ya yaitu bahwa untuk mempersuasi gitu ya. Supaya orang pada akhirnya melakukan tindakan apakah dia follow atau dia share atau dia likes gitu ya. Itulah yang kita pengen lakukan melalui eh, sosial media copywriting ini. Dan itu harus dikonsep gitu teman-teman. Banyak sebenarnya formulanya ya yang bisa kita lakukan ya. Tapi yang pasti adalah bagaimana kita menciptakan komunikasi dua arah. Nah, inilah perbedaannya di sini antara media konvensional seperti TV dengan media sosial gitu ya. Kemampuan media sosial yang paling besar dan paling utama dan membuat media TV itu kalah gitu ya. Ya adalah komunikasi dua arahnya itu gitu. Kalau di TV nggak ada gitu. Dia cuma satu satu ini doang, satu one way doang gitu ya. Itu kalau dalam ilmu komunikasi, kalau ada anak-anak komunikasi sini itu teori klasik ya, hypodermic gitu ya. Dia cuma satu arah doang. Tapi kalau di media sosial, itu dia sifatnya dua arah gitu ya teman-teman ya. Sehingga ini adalah kekuatan dari media sosial yang membuat media sosial lebih baik dalam hal interaksi di dunia digital gitu ya. Nah, kami di TV, kami juga berusaha nih masuk nih kedua arah itu gimana dengan cara ya konten-konten TV kami kemas supaya ketika masuk ke media sosial itu bisa melahirkan komunikasi dua arah gitu ya. Misalnya ketika kami podcast gitu ya, kami podcast tuh biasanya kami bikin poster dulu gitu di media sosial. Netizen gitu ya, netizen yang budiman gitu ya. Sebelum kami mau podcast nih sebelum dengan besok nih dengan Pak Purbaya misalnya ya, Menkyu atau siapa nih atau Bahlil gitu ya. Kayak mau podcast ini yang Bahlil. Tolong dong kasih pertanyaan gitu misalnya gitu. Tolong dong coba deh kasih pertanyaan apa gitu yang menarik atau apa yang kalian pengen penasaran dari Pak Bahlil gitu misalnya gitu ya. Nah, itu pada akhirnya ketika kami podcast menghadirkan Bahlil, kami bacakan tuh pertanyaan-pertanyaan netizen tuh. Nah, itu adalah upaya kami supaya bisa tetap relevan dua arah, tidak lagi menggunakan sistem one way yang selama ini kita gunakan ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini formula-formula ya teman-teman ya. Ini adalah bagian dari formula-formula bagaimana kita menciptakan eh, copywriting framework ya. Kalian bisa belajar nih karena kalau kita mau bahas satu-satu ini panjang banget gitu ya. Ini ada yang namanya AIDA, ada PAS, ada BAB, bukan BAB ke belakangnya. Ini adalah konsep-konsep yang mungkin teman-teman bisa gunakan ketika kalian membuat skrip naskah yang dalam eh, membuat konten. Seperti itu teman-teman. Nah,
waktu pertemuan lalu saya menjelaskan bahwa saya salah satu yang mengkonsep yang namanya Midnight Live ya di Metro TV ya. Nah, ini perpaduan antara storytelling dan copywriting dalam membuat sebuah yang bagus ya, dalam membuat sebuah naskah gitu ya, atau dalam membuat sebuah konten gitu teman-teman. Dan eh contohnya seperti ini. Ini dan ini bukan dibuat dalam kurun waktu bentar doang ini. Wah, ini perlu perenungan membuatnya teman-teman. Ini yang salah satu yang terbaru ya. Balik lagi ya? Iya. Kemana aja nih? Aumalnya akhirnya dapat kagak? Aumalnya mana suaranya? Apa kabar penonton? Kangen ya? Sebulan ini saya diam. Dicari-cari saya juga diam. Tapi malam ini ya, saya nyatakan, saya Sariawan. Masih nggak enak ini moodnya ya. Oke, Aumania, waktu yang panjang tidak terlihat. Bahasa Inggrisnya long time no see. WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat. Penonton itu mah. Belakangan saya lagi sibuk cari titik dapur. Dapur apa? Lagi renov dapur rumah soalnya. Nggak kerasa ya udah sebulan saya nggak siaran Midnight Live. Ditinggal sebulan korupsinya nggak hilang-hilang. Benar. Korupsi lagi. Lagi-lagi korupsi. Korupsi kok lagi-lagi. Nah, informasi malam ini kita mau bahas soal perasaan. Bukan perasaan saya, tapi perasaan presiden. Jadi 2 hari terakhir ini Presiden Prabowo sedih dan kecewa. Bayangin aja, ada orang-orang yang dipercaya, dikasih jabatan, disayang, malah nusuk dari belakang. Oke teman-teman ya, itu bagian itu Reza di sini ini nggak ngomong langsung, ini kita membuat skripnya dulu teman-teman ya. Yang dia ciptakan itu, yang dia sampaikan itu, yang dia sampaikan itu bukan dia ciptakan di situ aja langsung, enggak. Kita konsep dari awal gitu, A sampai Z gitu ya, gitu ya. Itu memang dia melakukan improvisasi gitu, improvisasi mungkin dari mimik wajahnya itu kayak kemampuan bercerita ya. Tapi kita konsep, teman-teman. Betul-betul kita konsep supaya apa? Supaya kalian nonton gitu, gitu ya. Supaya Gen Z nonton gitu ya. Ya, banyak gak yang nonton ini? Kamu lihat deh di bawah. Banyak gak? Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya di sini ya. Ini yang nonton ratusan ribu ini nonton nih. Kadang-kadang sampai 1 juta gitu ya. Yang nonton gitu ya. Mungkin kalian bukan kalian tuh orang-orang yang di luar sana. Saya ingin mengatakan di sini bahwa perpaduan antara kedua hal tadi yang saya bilang itu harus selalu bagus gitu ya. Reza di sini dengan mukanya yang lucu gitu ya, dengan gayanya, mimiknya yang kadang kocak gitu ya, dipadu dengan narasi yang ya kalau kedengarannya sih apa sih ini gitu ya, mungkin agak-agak gimana gitu, tapi ini mampu membuat orang tuh bertahan gitu untuk nonton ini gitu ya, mampu bertahan gitu ya. Inilah yang teman-teman harus kuasain ya, kemampuan seperti ini yang harus teman-teman mampu ciptakan, kuasain sehingga teman-teman bisa melahirkan konten-konten yang tidak hanya konten asal upload tapi ditonton oleh orang. Seperti itu teman-teman ya. Nah, saya contohin lagi yang lain ya. Oke. Sampai ada yang bagi-bagi. Urusan garong duit, manajemennya oke, SOP jalan. Giliran rakyat ngurus KTP, di pingpong sana sini bikin emosi. Nah, bener juga tuh. Sampai gaspol danga-danga. Di gaspol danga-danga. Iya nggak? Iya. Modusnya, sistem digital keimigrasian sengaja dibikin lemot dan ditahan biar biro jasa mau bayar biaya siluman, namanya uang ACC klik. Oke teman-teman, itu ya teman-teman yang diantaranya ya video-video yang pengen saya tunjukkan ke teman-teman. Tapi ya sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa media sosial itu banyak teman-teman ya.
Ada Instagram, tahu kan, TikTok, ada Facebook. Ini Facebook ini zaman prasejarah, tapi hari ini pengguna Facebook terbanyak masih ada di Indonesia gitu ya. Ada YouTube. Nah, formula dalam membuat storytelling, membuat narasinya itu nggak sama teman-teman ya. Ada X ya gitu ya, nggak sama. Kamu bisa pelajari masing-masing dengan terus melihat konten-konten orang, mempelajari kontenmu dan terus continue gitu. Karena sekali lagi tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa algoritma itu berubah berdasarkan waktu, berdasarkan tren yang lagi rame gitu ya. Dulu di zaman saya di awal-awal konten, di awal-awal mengenal konten digital atau media sosial, orang mungkin masih apa namanya dengan video-video di awal yang lebih sopan gitu. Sekarang bahkan ada yang agak-agak sedikit nyeleneh gitu ya, video-video awalnya gitu ya. Sehingga pada akhirnya itu menciptakan bahwa ada perubahan dalam hal membuat konten. Seperti itu teman-teman. Ada terakhir nih kalau ada yang mau belajar dubbing atau menyampaikan, nah, seperti inilah kita buat skripnya biasanya ya. Nah, ini skrip buat Reza nih kami buat dulu. Misalnya ini, malam ini kita mau ngomongin soal tes masuk kampus negeri impian yang penuh persaingan, ya kan? Perguruan tinggi negeri memang jadi incaran banyak orang. Tapi nggak cuma soal biaya yang lagi ekonomis, tapi juga soal prestasi gitu. Dan kalau mau tes, itu harusnya belajar serius dan minta doa orang tua yang nggak putus-putus. Tapi kenyataannya, pas ujian, malah banyak yang apa tuh? Yang pakai akal bulus gitu, misalnya seperti itu. Ini kami ciptakan, kami buat dulu sebelum dibaca sama si Reza. Seperti itu teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau saya kembalikan ke moderator, boleh. Yuk, yuk teman-teman. Kayaknya kalau mau bikin lagi next lagi, mending langsung deh ketemu nih. Pada ngantuk siang-siang kayaknya nih. Oke, ayo teman-teman, kita diskusi bila bisa lewat chat, DM, kalau ada DM silakan. Saya kasih waktu. Ah, bisa juga langsung raise hand. Kalau ada yang raise hand silakan. Ada itu Pak Muhammad siapa ini tadi? Halo Pak. Ayo ada Muhammad, ayo silakan. Silakan. Nanya lagi Pak, boleh kan ya? Boleh, boleh. Silakan. Itu gimana sih kalau misalnya kita tuh mau research, misalnya konten-konten mana aja sih yang paling update gitu Pak? Kan kalau misalnya kita kita nyari gitu, misalnya kontennya tentang inilah tentang pemerintah gitu, tentang pemerintah. Nah itu kan update-nya kan banyak banyak banget gitu. Ya. Terus gimana sih biar biar misalnya riset kompetitor gitu Pak? Gimana sih caranya Pak? Mungkin 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 bisa dicontohin Pak. biar Oke, nanti baik. biar nanti kita bisa bisa apa namanya ngikutin ya walaupun kita nggak bisa apa namanya nggak bisa bikin konten yang bagus, kita kan bisa ngikutin tipe gitu Pak. Terima Baik, kasih. baik teman-teman ya. Jadi mengikuti sebuah isu itu tuh cepat banget ya. Eh, Misalnya saya kemarin tuh misalnya kasus, kita bicara kasus ya, kita bicara berita ya teman-teman ya. Iran, Iran versus Israel dan Amerika gitu. Itu perkembangannya tuh sangat cepat. Bisa dikatakan apalagi waktu eskalasinya panas-panasnya teman-teman ya. Kamu akan wah apalagi nih isu yang terbaru nih. Kalau gue bikin ini kira-kira ketinggalan nggak? Itu akan selalu menjadi apa namanya kekhawatiran oleh seorang jurnalis atau pembuat konten gitu. Tapi apa namanya kamu bisa melihat, kamu bisa mempelajari, kamu bisa riset. Sebenarnya itu kekuatan riset juga teman-teman ya untuk kalau menciptakan ya apa namanya konten-konten yang sifatnya kontinu atau tidak ketinggalan gitu ya. Misalnya nih, saya kemarin tuh memegang
yang namanya program eh, Metro This Week gitu ya. Metro This Week di Metro TV itu adalah program seminggu sekali. Dia merangkum peristiwa selama 1 minggu gitu ya. Untuk saya tayangkan atau tampilkan itu di hari Minggu gitu ya teman-teman ya, di hari Minggu sore gitu ya. Itu merangkum tuh berita di hari Senin kemarin sampai hari Sabtunya gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ini akan video panjang ya. Itu panjangnya tuh videonya tuh sekitar 7 atau 8 menitan gitu ya. Kalau di TV itu 7-8 menit itu sangat panjang gitu ya. Karena dia harus dipadatkan, dia harus bla 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 supaya orang mau nonton gitu ya. Karena itu video panjang gitu ya. Nah, in depth. Nah, gimana? Dan kalau kita membuat ini, saya nggak bisa. Terakhir saya harus kasih ke editor, itu hari Minggu nggak boleh gitu. Editor banyak juga tugasnya dia kan. Saya harus membuat itu dari hari Sabtu gitu ya. Udah rampung tuh hari Sabtu tuh. Hari Sabtu diedit, hari Minggu itu tinggal tayang gitu. Atau kalaupun ada revisi-revisian itu merevisi-revisi minor gitu ya. Nah, antara Sabtu dengan Minggu satu malam doang nih teman-teman. Itu banyak kejadian yang bisa terjadi gitu ya. Waktu kasus ini ya, eh, kasus apa namanya Iran ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada pemboman lah, ada yang disekap lah, ada yang pernyataan baru yang menarik lah dari Trump misalnya gitu ya, atau ada yang meninggal lah, oh petinggi-petinggi Irannya gitu. Banyak peristiwa menarik. Nah, pertanyaannya gimana caranya supaya tetap up to date gitu ya? Gimana caranya berita saya tetap up to date gitu? Yang saya lakukan adalah pertama, saya akan riset kira-kira apa nih yang sifatnya timeless itu dulu gitu. Karena ini sifatnya ini 1 minggu nih, rentan 1 minggu nih. Apa yang kalau saya bikin ini bisa, wah ini mah sudah saya tonton kemarin misalnya kayak gitu. Apa info-info yang sifatnya timeless gitu? Apa info-info yang masih relevan orang tonton hari hari Minggu gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ya, wah, tuh sulit tuh bikinnya tuh. Sulit tuh menciptakan tuh info-info yang relevan seperti itu, info-info yang masih bisa ditonton orang. Kamu tapi kalau riset itu bisa menemukannya. Ada aja caranya kamu temukan gitu ya. Misalnya gitu ya, hari ini kemarin misalnya, kemarin MOU antara ini kita bicara Iran dan Amerika ya karena ini isunya yang lagi panas gitu ya. Apa namanya? Mereka melakukan perjanjian damai kemarin gitu ya. Tiba-tiba di tengah perjanjian damai semalam itu si Irannya langsung kabur karena Trump tiba-tiba ngomong lagi comel di apa namanya di Truth Social ngomong bahwa dia mau serang Iran segala macam. Terus eh, Israel juga nyerang Lebanon mulu gitu kan. Nah, itu gimana caranya supaya saya bisa tetap relevan pada akhirnya video saya di akhir gitu ya. Apa yang harus saya lakukan gitu? Saya akan melihat biasanya yang saya akan lakukan adalah saya melihat pola gitu. Nah, ini perlu riset teman-teman. Trump itu suka banget ngancam orangnya gitu ya. Tapi ancaman si Trump itu teman-teman kalau kalian lihat itu bargain. Itu bahasa diplomasi sebenarnya gitu. Cara dia mendiplomasi, dia mengeluarkan ancaman supaya ada ada komunikasi yang lebih lancar itu kalau menurut si Trump gitu. Kita lihat aja fenomenanya gitu. Kemarin, minggu lalu atau di hari Rabu, Trump juga mengancam ini yang terjadi seperti ini. Sebelumnya dia juga ngancam ini yang terjadi seperti ini. Sebelumnya lagi, nah itu akan menemukan pola tuh, pola ancaman-ancaman Trump dan konklusinya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Itu ketika kamu membuat sebuah konten merangkum peristiwa-peristiwa yang berbeda tapi memiliki kemiripan itu akan sangat menarik gitu, teman-teman. Gitu ya. Seperti halnya saya membuat kemarin saya waktu kita apa namanya waktu kita pertemuan pertama saya tampilkan apa pesawat-pesawat Amerika yang hancur gitu ya di Iran gitu ya beberapa tahun terakhir gitu ya itu dalam beberapa waktu terakhir itu nggak ada tuh berita utuhnya tuh tapi saya kumpulkan datanya gitu riset datanya gitu oh ternyata pesawat ini baru jatuh di Iran misalnya gitu
Dia belum pernah jatuh selama kampanye mereka melakukan serangan di banyak negara gitu ya. Nggak pernah jatuh nih pesawatnya, tiba-tiba dia jatuh. Ini spesifikasinya apa sih gitu? Kita bandingkan dengan pesawat ini. Kamu pada akhirnya akan menemukan hal-hal baru di tengah riset-riset kamu. Jadi teman-teman, dalam membuat konten juga, khususnya konten yang sifatnya terfollow up gitu ya, berita-berita yang cepat, yang kamu perbanyak adalah riset itu aja gitu. Riset, riset, dan riset. Ketika kamu menemukan punya riset yang cukup, data yang bagus gitu, banyak gitu, kamu akan menemukan ide yang baru gitu. Kamu akan menemukan konten yang bagus. Seperti itu saran saya, Yusuf ya, terhadap video-video ya atau isu-isu yang sifatnya kontinu. Semoga menjawab Oke, ya, Yusuf. terima kasih Pak sudah Ya, menjawab. sama-sama. Silakan. Yang lain, teman-teman. Yoks, yang lain. Yang lain boleh yuk. Tadi Muhammad udah 2 kali ya, Yusuf ya. Terus yang lain ya boleh. Ini ada 80 orang ini. Yuk, Yusuf udah dua Ayo, kali loh. teman-teman. Yuk. Stefanus Putra. Yuk. Mana nih Stefanus Putra nih? Ya, halo. Yes. Gimana? Coba dong kita sharing. Silakan apa? Eh, Ya. kenapa, sir? Sorry. Ya, silakan kamu sharing pengalaman kamu bikin konten misalnya. Oh, pengalaman aku bikin konten ya. Yes. Waktu itu aku pernah, pengalaman aku ya. Ya. Aku pernah jadi tim bikin konten di toko bunga. Oke. Aku buka Jadi apa? kita selain foto-foto produk bunganya, kita juga bikin konten tren. Terus kita coba include bunga-bunganya juga. Oke. Hasilnya gimana? Hasilnya diposting. Di posting. Tentu di posting. Terus viewersnya atau likes-nya banyak gak? Lumayan. Lumayan. Kisarannya paling banyak sekitar 11.000. Wow, Terus keren. kisarannya di ratusan. Wow, keren. Itu kamu gimana caranya bikinnya tuh? Bisa diceritain dikit nggak? Kamu Em, dari kit- awalnya apa gitu? Pertama Misalnya. kita kalau video kita cari konsepnya di TikTok yang lagi tren apa, lagu Mm-mm. apa yang lagi tren. Tapi Oke. selain itu yang foto-foto itu kita bisa cari model freelance, kita kontakin, Mm-mm. terus kita cari tempat photoshoot, terus kita photoshoot. Oke. Nah, di videonya yang pertama yang kamu tampilin apa di videonya? Visual awalnya gitu. Tiga second pertama apa yang muncul? Em, bervariasi sih Pak. Kadang-kadang ada Mm-mm. yang bunga langsung, Oke. ada yang waktu itu kalau kita pakai ada modal freelance mungkin orangnya tapi berbeda-beda sih Pak. Oke. Keren ya. Keren ya. Artinya kamu bisa membuat video yang itu lumayan tuh bisa sampai 10.000 lebih penonton itu atau views itu bagus banget gitu ya, berarti kamu udah bisa melihat apa namanya menciptakan salah satu konten yang disukai atau ditonton sama orang gitu ya, sehingga kamu bisa mengikuti tuh polanya. Oh, besok kamu bikin lagi nih gitu ya, coba bikin lagi pola yang sama atau pola yang berbeda gitu, pola yang berbeda. Oh, ternyata kalau pola yang berbeda dia lebih tinggi nih gitu. Nah, kamu bisa menggunakan, oh apa sih yang membuat ini lebih tinggi gitu ya. Makanya dalam membuat konten teman-teman, kalian juga harus belajar menganalisisnya. Sekarang enak nih, misalnya dulu kan YouTube doang tuh yang ada YouTube analitiknya ya, gitu ya. Aku lihat hampir semua media sosial hari ini sudah ada gitu ya, YouTube analitiknya. Dulu kalau nggak salah IG itu nggak ada, baru ada beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Sehingga apa namanya, kamu bisa mempelajari apa yang menjadi konten-konten yang disukain sama orang gitu. Apa yang menjadi konten-konten yang bisa menjadi pilihan eh, untuk continue atau next selanjutnya. Oke, terima kasih, Ren. Yang lain silakan.
Ronaldo, gimana Ronaldo? Yuk berbagi Ronaldo, pengalaman kamu bikin konten. Ada Melisa juga, silakan Melisa. Kalau punya pengalaman membuat konten. Saya yakin kalian nih nggak mau ngomong aja gitu. Pasti pasti punya banyak pengalaman ini. Keren-keren pasti kalian ini. Jangan dong di jangan diumpetin dong. Malu, Pak. Pada malu. Pada Kalau malu, jangan ini. malu kucing. Ya, pada malu-malu kucing ini. Banyak Nah, coba, mungkin dari kelasku kali ya, yang biasa aku ini. ya, Tadi ada Karuna, biasanya Karuna juga mau coba share. Terus ada Febri, itu juga beberapa kontennya juga bagus, Pak, gitu. oke, Dia boleh dong. sering memanfaatkan gitu, AI, teknologi-teknologi yang lagi in gitu. Boleh Yes, di-share, ayo. boleh teman-teman. Teman-teman buat konten dengan AI sekarang ya. Saya udah bahas ya. Waktu pertemuan lalu bagaimana kita membuat konten lewat AI. Kalian bisa cerita apa konten apa kalian? Febri, mana Febri nih? Yuk Febri, cerita dong. Febrianto, Febrianti ya, sorry Bang. Febrianti Subagio ya. Silakan. Ayo dong Feb, cerita dong gimana kamu buat konten yang oke-oke itu gitu. Teman-teman kita mana Maaf dulu Kak, nih? oke, yang oke gimana? Yang Ya, bagus, silakan. yang konten Ya, kamu, yang kamu pernah bikin, kamu pernah buat konten, atau kamu pernah join project apa, terus kamu pernah bikin apa buat tugas-tugas kuliah juga nggak apa-apa, kamu share gitu. yes. Silakan. Hmm, kalau buat konten yang bagus, saya sendiri sih sebenarnya jarang. Tapi kalau buat kayak project kuliah, lebih karena kayak ngikutin brief yang ada di kuliah aja sih, Kak. Jadi Oke, kalau konten yang ada di sosial media saya itu kurang lebih kebanyakan dari kayak bikin behind the scene dari project kuliah saya. Contohnya itu oke. kayak bikin project fotografi dan itu tuh kita disuruh bikin behind the scene-nya gimana. Dan di situ saya upload aja di Instagram sebagai portofolio saya gitu. Terus nanti di akhirannya saya kasih tunjuk hasil karya saya itu bagaimana gitu. Baik, Febri ya. Itu juga menjadi satu konten tuh. Menjadi satu konten tuh Feb, bahwa kamu apa membuat behind the scene ya. Iya. Karena eh intinya tuh dalam membuat konten kalian jangan kalian tuh misalnya nih kalian fokus podcast gitu di saat podcastnya aja jangan behind the scene-nya tuh penting banget gitu ya orang pengen lihat ini gimana sih gitu sampai bisa dia wawancara si A gitu ya. Nah bahkan dulu ada yang menarik teman-teman ya saya cerita sedikit ya ada konten kami yang menarik dulu. Dulu mau wawancara siapa ya. Kalau nggak salah Obama gitu ya. Jadi salah satu reporter kami tuh tugaskan untuk membuat wawancara Obama waktu dia datang di Indonesia masih sebagai presiden Amerika Serikat ya waktu itu ya. Tahu nggak teman-teman? Itu wawancaranya gagal gitu, nggak terjadi gitu. Karena dia nggak bisa pada akhirnya Obama tuh pada akhirnya mengkat jadwal wawancaranya dia yang sudah kita lobby beberapa bulan sebelumnya gitu ya. Itu di-cut sama timnya Obama karena begitu padatnya kegiatan dia di Jakarta dan di beberapa wilayah di Indonesia. Tapi apa yang menarik dari liputannya anak ini adalah dia menceritakan bagaimana dia berusaha mewawancara Obama gitu. Dia menceritakan tuh mulai dari dia membuat kontennya tuh mulai dari dia berusaha melobi timnya melalui email ke Amerika bla 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 step by step sampai pada akhirnya dia gagal wawancara sama Obama. Tapi itu
wah, saya nggak tahu masih ada nggak video itu gitu. Tapi itu benar-benar keren tuh video itu gitu ya. Itu padahal bukan bukan video itu yang kita harapin. Yang kita harapin kan wawancara Obama, tapi behind-nya itu yang dia apa sih namanya? eh, Olah, dia explore sehingga menjadi sebuah konten yang sangat menarik gitu ya. Kita lihat di situ ada perjuangannya, ada tadi emosinya, diangkat tuh emosinya tuh. Betapa sulitnya wawancarai seorang nomor satu negara adik kuasa seperti Obama waktu itu gitu ya. Sehingga dia pada akhirnya eh, apa sih namanya kesulitan tidak jadi tapi itu salah dan itu kalau nggak salah liputan teman saya reporter saya itu dapat penghargaan apa gitu waktu itu. Jadi teman-teman sekali lagi segala bentuk kekreativitasan itu tidak terbatas ya gitu ya. Kamu bisa membuat video behind the scene, video bahkan afternya pun bisa gitu ya. Ya, setelah kamu membuat video itu gitu ya. Pada saat editing bla 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 banyak lah pokoknya. Thank you Febriana ya sharingnya. Oke, yang Sama-sama. lain masih ada. Silakan. Oke, yang lain boleh mungkin satu atau dua orang lagi kali ya, Pak ya. Ya, Oke, ada lagi? Boleh Raisen mungkin apa namanya biar ada suaranya gitu ya. Biar langsung ngomong gitu kan lebih enak ya kayak tektokan kita ngobrol gitu ya. Boleh atau di kolom chat deh. boleh silakan. Boleh yuk. Misalnya ada pengalaman yang pernah ikut kayak IO ya atau proyek-proyek itu kan juga salah satu misalnya bikin kontennya atau apa gitu. Iya boleh guys. Ya, dan di luar ini juga nggak apa-apa ya kalau ada kalian pengalaman barangkali pekerjaan di apa namanya bagaimana saya di TV atau bagaimana saya membangun beberapa podcast gitu ya. Itu boleh tuh kita sharing. Siapa tahu teman-teman juga punya pengalaman begitu ya. Buat itu kemudian apa jatuh bangunin boleh banget kita sharing. Ini ada yang DM, oke, ya. Ini soal magang ya. Oke, kalau soal magang apa bisa melalui Bu Maria boleh gitu. Titip CV-nya boleh ke saya bisa. Kadang-kadang kami bukaan tapi nggak setiap saat ya. Kadang-kadang memang kami bukaan gitu ya. Oh ada yang minta ini ya Pak. Iya, Info-info info magang. loker-loker magang. Iya, itu banyak di Metro TV saya berapa kali kok. Bahkan ada orang anak binus berapa kali. Mm-mm. Siapa Mm-mm. yang dulu itu ya? Mm-mm. Yang aku lupa lagi namanya nih. Mm-mm. Beberapa waktu lalu ada juga. Boleh, boleh nanti kalau misalnya ada yang mau magang, boleh nanti mungkin kasih CV-nya ke aku Iya, atau ke Bu Ajeng dulu kali ya gitu. boleh. Nanti boleh Ya. dilempar ke aku gitu. Jadi, tapi itu teman-teman ya, kalau bikin CV, teman-teman kalian harus benar-benar menunjukkan kemampuan teman-teman yang tadi proyek-proyek kampus itu sangat dinilai gitu bahwa Kak saya pernah ikut ini, saya bagian ini, kamu masukin link-link tadi behind the scene atau apa gitu ya, itu akan sangat bermanfaat tuh ketika kalian mau mengajukan magang di TV gitu ya, karena di TV itu kalau kalian tidak bisa langsung harus diajarin dulu, TV kadang-kadang rada rada gimana gitu ya. Rada kurang mau dia menerima. Tapi kalau kalian udah punya basic di awal, dan apalagi di BINUS ya pasti teman-teman tuh udah banyak ikut project-project ya. Apakah tugas besar atau apa gitu ya. Seperti itu. Oke, masih ada? Oke, masih ada yang DM nggak Pak? Masih ada chat yang mana tahu chat direct message gitu ke Bapak gitu. Nggak ada. Gimana teman-teman? Mungkin malu bisa langsung direct ke Pak V aja tanya gitu. Pak saya gini 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 gini. Nah itu boleh banget gitu ya. Ya. Oh ini ada nih Yusuf sosial Siapa? Oke, silakan.
Oke, mana? Ada nggak? Oh, oh ini ternyata Yusuf mengirimkan CV Pak saya. Oke Panggil oke. CV. Mm. Oke, teman-teman juga bisa di luar pertemuan ini ya, kita kadang-kadang saya tuh kadang-kadang bisa ngobrol, bisa lewat email atau bisa lewat media sosial atau bisa lewat WhatsApp gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ngobrol soal apa gitu. Langsung aja bisa kok. Saya sering diskusi dengan banyak apa namanya, senang diskusi dengan teman-teman mahasiswa terkait apa namanya perkontenan atau apapun karena terus terang kami ini walaupun kami terus berhadapan dengan konten kami juga butuh sharing dengan teman-temannya kan teman-teman ini kan lahirnya benar-benar di dunia digital kadang-kadang punya banyak ide-ide yang bahkan jauh lebih bagus dibanding kita gitu ya. Teman-teman, silakan aja ya seperti itu Bu Maria, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih Bu Patri untuk sharing sessionnya. Tadi udah banyak ya, Patri juga kasih contoh-contohnya juga nih. Tadi kasih contoh-contoh apa kalian belajar cara apa menganalisa juga ya tadi beberapa konten di awal. Tadi Patri juga udah kasih konten-konten yang short ya, short video gitu ya. Short video lalu juga ada konten-konten yang pernah digarap sama Patria apa berita-berita ya kita juga harus tetap catching up terus dengan berita-berita yang ada gitu ya, biar kita nggak ketinggalan zaman gitu ya main punya ya nggak apa-apa untuk apa untuk terus update informasi terus update apa namanya apa sih yang lagi berkembang saat ini ya tadi itu benar apa namanya Pak tadi juga sempat singgung yang lagi happening banget saat ini adalah apa hilangnya wanita ya 3 tahun ya hasilnya dengan muka yang cukup kita sangat miris sekali ya gitu ya apa ini juga kita harus update teman-teman update tuh bukan berarti kita harus apa namanya oh ini kita biar ini gitu ya enggak tapi biar kita tidak tertinggal sama yang lainnya karena kenapa teman-teman ketika kita suatu update gitu ya itu berarti kita menandakan bahwa kita adaptif kita bisa gitu loh di lini masa ini kita bisa survive gitu loh ketika kita nggak update ya ketahuan gitu kita nggak bisa survive dengan teknologi dengan apa namanya berita yang beredar gitu ya jadi kita harus tetap up to date biar bisa bikin konten-konten yang bagus gitu ya yang cocok gitu. Oke terima kasih Patri buat teman-teman yang tadi tanya ya yang sudah tadi bertanya sama Patri ya untuk sekedar membagikan juga apa namanya eh, pengalamannya itu thank you banget ya teman-teman yang sudah mau aktif untuk bertanya gitu ya. Saya harapkan juga di next kelas ya untuk teman-teman yang belum bertanya boleh banget bertanya aktif ya teman-teman jangan kayak males-malesan gitu dong gitu ya. Jadi kita juga kan ngundang industri itu bukan hanya buat 1 2 orang tapi buat kalian semuanya gitu ya. Jadi apa boleh banget bertanya, jangan kayak malu-malu untuk ditanya gitu ya. Apapun ditanyakan aja teman-teman gitu ya. Oke, thank you so much Patri untuk sharingnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Aku live izin Terima kasih, ya. Mbak. ya aku izin live ya. Teman-teman silakan tuh mengisi link form evaluasinya ya. Kami tunggu hingga pukul 15:05. Terima kasih.